Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulita. Saya di sini akan menyampaikan tentang bank syariah. Bank syariah itu sendiri adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang sesuai yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yakni yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Sedangkan prinsip keadilan adalah mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Perkembangan bank syariah. Bank syariah atau biasa disebut dengan Bank Islam berkembang secara pesat di dunia sejak didirikannya Islamic Development Bank atau IDB pada tahun 1975. Sejak saat itu diperkirakan telah berkembang ratusan bank syariah di seluruh dunia, baik di negara Islam maupun di negara non-Islam. Bank syariah telah mengembangkan dana seperti bank-bank konvensional pada umumnya. Bank syariah menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam baik untuk kepentingan yang berkaitan dengan ibadah seperti dana dari zakat, infak dan sedekah maupun muamalah seperti al-wadi'ah dan mudharabah. Di Indonesia, pembentukan bank syariah dalam sistem perbankan nasional memiliki dasar yang kuat yaitu deregulasi sektor perbankan sejak tahun 1983. Dalam deregulasi sektor perbankan tersebut, lembaga keuangan bank diberikan kebebasan termasuk dalam menentukan tingkat suku bunga hingga 0%. Deregulasi di bidang perbankan dapat dimanfaatkan setelah dikeluarkannya Paket Oktober atau Pakto pada tahun 1998. Pada Pakto tersebut diperkenankan untuk mendirikan bank-bank baru. Kemudian pada tanggal 1 November 1991 didirikan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Kedudukan bank tanpa perhitungan bunga ini menjadi lebih kuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1928 tentang Perbankan. Pada pasal 13 ayat C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa salah satu usaha dari Bank Pegadaian Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah. Sedangkan untuk ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, maka tanggal 30 November 1992 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 1992. Dalam peraturan pemerintah tersebut secara tegas dinyatakan bahwa bank yang prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, yakni memakai sistem bunga. Sebaliknya, jika bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Perkembangan bank syariah di Indonesia sendiri cukup menggembirakan. Jumlah kantor cabang bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah meningkat sebanyak 11 sehingga menjadi 130 kantor bank pada tahun 2001. Pada tahun 2001 jumlah kantor cabang bank syariah itu ada 130. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Pengembangan bank syariah di Indonesia dipandang penting untuk 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap sistem perbankan yang ada. Yang ketiga, untuk meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional.
Kemudian yang keempat, menyediakan sarana bagi investor nasional untuk melaksanakan pembiayaan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.